Udah siap belum lu? Masih selalu siap. Tapi lu tau kan kalau lu lagi ada di channel gue, tepatnya di samping gue, lu bakal merasa terpojok. Gila. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Gue gak bakalan merasa terpojok karena biasa sudah terpojok. Ya sebenarnya gue bikin video ini opening dulu kali ya? Iya, asik. Gue suka deh penting ini deh. Ayo. Tolong vape dulu dikit. Asik, dolar kuning bang. Ntar cut ya editornya. Ada editor bang. So what's up ladies and gentlemen, back again with me Gazari aka editor toxic. So, mantan editor toxic. Sekarang enggak, gue pengen nambahin subscriber guys. Kalau misalnya kalian nonton video ini, Subscribe. Gue kasih waktu 1 detik. 1. Udah cukup. Nggak mau 5 detik. Nggak usah 1 detik. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalau Fli, lu gak usah so asik nih channel gue, Fli. Jadi gue mau langsung bertanya. Lu kenapa sih, Fli? Gue nanya dulu lu. Gue udah tahu kalau udah pakai keluar. Enggak. Gue males nih. Lu kenapa? Maksudnya lu lagi sehat atau gimana? Sehat, alhamdulillah. Iya. Bener-bener lu habis operasi apa? Itu udah tahun lalu. Apa sih lu apa? Penyakitan. Penyakit, ada kekurangan kalium. Ya, intinya lu penyakitan lah ya. Iya, penyakitan bener sih. Iya sih. Itu bahasa kasarnya sih, bahasa halusnya ya penyakitan. Iya sih. Emang kayak umur lu gak lama lagi. Terus lu akhirnya butuh uang. Gua kalau kayak kemarin yang pas lu resign dari sini ya. Gua kan itu gua ada berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan ya? 3 kan bulan ya? Oktober, 2. Gua kan Oktober. Oh, lu kan masuk Oktober, masuk gua resign Desember. Lu resign Desember. Kenapa kok lu resign? Usaha. Oh, bisa. Ayam waktu itu Ciklin namanya. Gua tuh pas lu masih di sini waktu lu belum resign, gua tuh sambil kuliah. Kuliah itu berat lu. Berat kan? Kuliah itu berat. Tahu gua pernah ngerasain. Gua ngerasainnya sih berat. Dan biasanya ada orang yang dia udah kerja, dia kuliah juga, dia sampingan juga. Nah, kenapa lu mutusin, alah udahlah gua resign aja dari Bang Otep, orang gua pengen usaha, gua pengen jualan. Kenapa nggak diiringi gitu? Kenapa nggak bareng? Kenapa harus resign dari sini? Bangsat lu. Gue bertanya. Gua waktu itu niatnya karena apa? Gua mau fokus di bidang ini. Kan gua waktu itu juga udah les masak. Takut malah kayak keluar jalur gitu loh. Oh gitu. Kayak kan gua les masak masih jadi editor gitu. Tapi kan setahu gue ya, correct me if I'm wrong. Gila. Kalau misalkan bisnis baru mulai, income-nya tuh nggak sebanyak gaji tetap di sini. Betul. Nah, kenapa lu nggak barengan gitu? Jadi kayak ibarat tuh capeknya sekalian, lu dapat income juga dari kerjaan Bang Otap, editor yang pasti, dan lu dapat experience juga dari usaha lu yang mana jualan itu. Itu udah gue ceritain di youtube.com/channel. Gue belum nonton. Lu jelasin dulu di sini. Gak mau. Silakan nonton aja. Gak apa-apa lah. Sedikit. Pokoknya intinya adalah kita harus keluar dari zona nyaman. Oh, menurut lo ketika lu resign dari sini terus lu mulai usaha baru adalah suatu gerakan dari comfort zone lu. Iya. Oh, gue mau coba mencoba sesuatu hal yang baru. Gitu. Jadi si Rafli ini guys, dia resign dari sini karena dia merasa dia pengen jadi dirinya sendiri dengan cara dia bisnis usaha makanan. Betul. Tapi kok gue denger dulu sebelum ini nih. Gue denger sebelum ini. Gue nggak tahu lu kenapa selama gue jualan makanan lu nggak pernah beli? Belum sempat. Belum sempat. Karena ketika gue pengen beli, lu kesini lu pengen nih ngasih makanan. Rasanya kayak gini. Gak. Terus yang ini yang harus lu tahu. Gue pernah sama Bang Otap sama anak-anak lah pokoknya bawa mobil gitu. Terus itu tuh Rafli tuh di depan Alfa atau Indomaret, gue lupa, Indomaret. Gue cek kan, gue nengok, lah udah nggak ada bang tempatnya. Ternyata lu udah pindah. Penipu Anda. Enggak, lu udah pindah kan? Udah, tapi penipu Anda itu lu tuh banyak cakap. Itu dia. Back to the topic ini. Terus ada kabar yang mana gue kaget nggak? Gue nggak kaget sih, gue biasa aja. Kan dia bilang ya, dia harus keluar dari comfort zone dia, zona nyaman. Betul. Yang mana ya biar nemuin jati diri, bener dong. Betul. Jati diri tuh harus keluar dari zona nyaman ya kan. Dia udah resign dari Bang Otap sebagai editor. Terus dia juga kayak udah shit lah, gue pengen kalau dari zona nyaman, gue pengen jualan karena gue les. BTW lu les berapa? 40 juta ya? Bro. Kok gue mau nanya nih, kok mahal banget ya? Nggak tahu gue juga. Tapi emang gue rasa emang les masak tuh mahal karena bahannya dari dia sih.
Oh lu udah terima beres gitu? Gue bahan dari dia, terus makanannya gue bawa balik gitu. Oh hasil masakannya lu bawa balik? Iya, terus dapat sertifikat itu juga bekerja. Kayak kuliah aja lah sebenarnya. Lu udah dapet tuh apa sertifikat apa segala? Iya, ada, masih ada sertifikatnya nggak? Benar. Masih ada di lemari bokap gua. Masak oke lah itu bidang lu. Gua kalau sama Rafli masak jauh lah. Kan dia udah keluar kan, dia udah memegang sertifikat yang mana dia udah jadikan pasti dijatuhin jadikan ini kan, jadikan apa ya? Apa sih kayak jimat dia untuk maju ke jenjang bisnis kuliner gitu kan. 40 juta. Tapi itu ngomong sertifikat yang diakuin sama satu ASEAN. Betul, ASEAN. Dia pokoknya itu 40 juta. Wah, ini sertifikat GG lah ibarat. GG gitu, GG. Parah kan. Gila. Masak tuh lu udah juara lah kalau dibanding sama gua. Amin. Parah. Terus gua buka Instagram siang-siang buka Instagram. Editor udah beres kan, kayak gabut gitu. Duh, gabut nih, editor udah beres. Buka Instagram dong gua kan. Terus scroll story biasa kan. Gua kan nggak nonton story kan, gua scroll ke samping di swipe left. Tiba-tiba ada masuk DM. Gua nggak tahu tuh, lagi asik aja scroll. Itu masuk DM. Bang, Rafli pindah ya? Terus gue bilang kan, Cumi, tak dulu. Enggak, kan kasih tahu aja. Cil dulu. Jauh dari itu, cil aja dulu, cil. Gue kan kasih tahu. Gue dari belum masuk. Dari benar-benar gue nggak tahu. Terus gue bilang kan, pas banget nih, enggak pindah. Emang Rafli tuh pengen usaha, lu gue belain. Emang dia pengen nyari jati dirinya sendiri. Oh, belum masuk ke sono. Dia tuh pengen kan gue udah masuk sono. Pengen apa sih? Ya dia usaha lah jualan apa segala. Asik. Oh bagus tuh, ya ada Instagram juga cekin apa segala, videonya keren juga kan buat porto si makanan itu. Terus gue lihat, oh ya udahlah. Selang beberapa hari, gue lupa intinya tuh dia masuk tempat lain. Ini tempat lainnya tuh YouTuber juga, anjir. Ya, antum kan juga ya. Nggak ada salahnya. Gue nggak bilang salah. Nggak ada salahnya, benar. Nah, ya udahlah, mungkin ini orang masuk salah satu YouTuber. Nomor 2 terbesar lah di. Nggak usah disebut namanya. Di Indo gue nggak tahu di mana ASEAN atau disebut ya, namanya dia pokoknya dia cewek terbesar di Asia Tenggara. Iya. Terus gue kan, ya udahlah, itu pilihan dia. Cuman gue mikir ya, dia kan cabut dari sini gara-gara katanya tuh pengen nyari jati dirinya gitu kan. Terus tiba-tiba buka usaha, gue seneng dong, temen siapa sih nggak support kan? Betul. Support selalu gue. Terus tiba-tiba kok ke YouTuber sana kerjanya jadi kayak editor gitu. Terus gue kayak, apa dia udah berubah? Apakah dia tetap butuh seseorang yang bisa membuat dia menjadi star? Terus gue kayak pansos dong. Gila. Ternyata gue tidak terlalu mengenal Rafli. Bang Rafli tuh orangnya yang beda gitu. Ya emang gue kan king of pansos, enggak lah anjing. Nah lu pasti gue alasan. Gue udah tahu sih, cuman anggap aja gue nggak tahu nih kenapa lu kayak. Jadi nih ibarat nih lu udah meludah kayak, wih gue pengen kasarnya, gue pengen meludah, gue pengen kayak menjadi diri gue sendiri, gue pengen masak apa segala. Terus kok ujung-ujungnya balik ke youtuber lagi gitu. Jadi guys, gue itu keluar gara-gara Egi dari sini, jadi males gue dari sini. Oke. Ya oke, nggak apa-apa. Terus ya lu nyari apa sih usaha, terus lu balik lagi ke YouTuber. Kenapa gitu maksud gue? Balik lagi YouTuber. Ya kan jadi gue udah cerita semuanya sebetulnya. Ya, jadi, ya, gimana? itu gue waktu itu lagi mau berangkat ke Ciklin nih. Yeah. Mau usaha jualan. Nah. Ya, gue dapet telepon. Iya. Dari lu kenal gak sih Mbak Medi? Kenal. Mbak Medi katanya Play lu masih mau nggak jadi editor? Kok jadi YouTuber? Dia jadi editor. Gue bilang siapa dulu? Asik, gue anjing banget nih gue ya. Ya nggak apa-apa. Emang kadang-kadang kita harus milih juga sih. Gue bilang siapa dulu dan apa? Dan gue bukan nanya gaji, gue nanya apa ya? Kontennya apa segala gitu-gitu. Dan bukan. Dan dia mau editnya editnya gimana? Dan gue datang apa gimana gitu kan? Oh, WFH atau enggak gitu Iya. ya? Datang atau iya terus. Pada saat itu baru hari pertama ini PSBB. Iya. Nah, akhirnya dia bilang sama YouTuber itu. Ya, YouTuber itu. Nah, terus katanya dia kata gua
buat channel apa, karena gue tahu sendiri dia punya 3 channel. Oke. Dibilang buat yang channel keduanya dia. Iya betul, channel kedua dia. Ya, terus habis itu berarti uploadnya nggak sesuai yang pertama ya? Dibilang iya, nggak sesuai yang pertama, bener. Oke. Nah, ya udah kan, gue nanya berapa bayarannya, segini. Terus habis itu ya udah gue gue nggak langsung okein, gue diskusi dulu sama orang tua gue, sama ibu gue, sama bapak gue, sama bapak gue. Terus akhirnya mereka setuju. Terus tadinya mau Ciklin itu mau dijalanin sama temen gue, tapi sayangnya lagi PSBB waktu itu. Sorry gue potong. Ini sebenarnya nggak menjawab pertanyaan gue. Apa sih? Pertanyaan gue kan, kenapa lu cabut Ciklin? Intermezzo dulu dong. Enggak, itu tuh belum. Ini tuh lu udah ceritanya tuh ibarat nih, ini goal. Nih lu tuh ceritanya malah kesana aja, menjauh dia dari ngerti ini. gimana Nggak dulu. apa-apa, yang maksud gua, kenapa kan lu udah cabut karena lu pengen kekeh pendirian lu. Terus tiba-tiba kok lu balik lagi gitu. Ya udah, intinya karena uang kah, lu butuh uang karena Ciklin tidak cuannya kurang sebetulnya banyak. Ciklin gue juga nutup duit buat jajanan tutup. Tapi ya tergiur juga sama duit. Oh, akhirnya lu cabut Iya. Ciklin ke YouTuber itu. Karena gue juga mikirnya Oh, jadi gue Ciklin dapet kesimpulan kalau misalnya lu tuh Tahan dulu. intinya langsung Tahan dulu. Ya kan kita kerja semuanya buat duit kan. Ada durasi, betul. Nah, tapi ya iya, intinya sebetulnya karena ya butuh duit juga. Tapi ya lu goblok juga kalau misalnya kayak lu kan profesional, harusnya nggak gue bayar nggak apa-apa gitu. Tapi kan gini maksud gue, dari awal lu resign karena emang tujuan lu tuh emang pengen fokus ke masak. Iya. Nah itu maksud gue, tiba-tiba lu cabut ke masak udah bener, terus lu balik lagi ke YouTuber gitu. Iya. Kenapa lu nggak ya udah stay aja di sini gitu? Ya gue awalnya cuma coba. Kan gue tadi udah cerita, gue coba. Lalu coba, ternyata mungkin gue itu ya? kurang di sisi manajemen gitu. Iya. Makanya gue mau kuliah manajemen. Betul. Jadi gue kagak ngerti apa yang namanya kayak duit, ngitung duit. Oh jadi, iya. kayak kemana duitnya, bla 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 gitu-gitu. Oh, jadi agak kurang paham sebenarnya. Akhirnya lu kerja jadi editor lagi. Ibarat lu kayak ya udahlah, apa aja yang penting yang penting cuan gitu. gitu. Pas banget nih ya YouTuber ini gede gitu. Jadi gue nggak memandang gedenya, gue mandang ini gitu. doang duit. Oh gitu. Nggak apa. Nggak serius. Gue nggak memandang gede ini hanya sih subscribernya. Oke. Yaudahlah, maksudnya itu perjalanan hidup. Gue setuju perjalanan hidup. Gue harus coba semuanya. Perjalanan hidup. Jadi ya lu butuh uang juga, terus akhirnya lu dari makanan dari Ciklin itu ke YouTuber lagi. Ciklin itu makanan. Iya, betul ya, itulah pokoknya. Gue setuju sama perjalanan hidup. Betul. Cuman ini kampret sih. Ini kampret nih. Gue paling setuju dan paling suka sama kata-kata ini ya, apa sih namanya? Pergilah dan terbanglah kemanapun engkau suka, tapi ingat di mana tempat engkau kembali. Guys, duluan ya. Gue suka banget sama quote itu tuh. Terus intinya setelah lu melangkah jauh dari rumah, lu ke kanan, lu ke kiri, lu ke makanan, lagi ke rumah, lu ke YouTuber. Terus gini ceritanya. Asik. Pada satu malam, gue lagi agak gabut di rumah, akhirnya gue nggak pulang, akhirnya gue nginep. Terus tiba-tiba gue fokus di ruang edit, gue buka headset, ternyata lah kok tinggal gue sendiri. Gue denger lah, Pedro dong. kok di depan rame, nggak ada Pedro. Dengerin dulu. Terus tiba-tiba gue buka kan, tes jalan pelan-pelan keluar karena sepi di dalam studio. Buka tes, kok ada Rafli di situ. Gue nengok, denger lah kok pembicaraannya serius. Terus ternyata Lau balik lagi ke sini bos. Enggak, jadi gini ceritanya ya. Gua itu menganggapnya di otak gua anak-anak udah pada tahu. Akhirnya lo karena Bang Ibnu tahu waktu itu. Bang Ibnu gua kagak tahu kalau gua pernah nyeritain, gua nggak ngeh. Iya. Kalau soal gua pengen balik lagi karena gua pengen kuliah. Oke. Oh iya, gua tahu tuh ceritanya. Jadi lu pengen masuk SBMPTN ya? Iya. Atau PTN gitu? Enggak keterima. Jadi gua perjanjian sama Bang Mustahab waktu itu. Bang, gua mau lama lagi karena mau resign dari sana. Iya, karena gua mau kuliah.
Karena gue kalau mau swasta itu gue harus jajan sendiri kan. Benar. Dan ya jadinya gue mau kerja lagi. Kalau negeri baru. Kalau negeri gue dibiayain total. Iya. Karena kan negeri nggak bisa sambil Loh, kerja. Kenapa lu kalau misalkan swasta, kan lu nggak masuk negeri nih. Kenapa lu nggak swasta? Kalau lu swasta dan lu biayain sendiri, kenapa lu nggak sama YouTuber yang itu? Kenapa harus resign terus balik kemari? Pertanyaan anjing lagi. Ini jadi Gimana? Jadi gini, di sono adalah kerjanya fleksibel. Enak dong kalau fleksibel. Fleksibel itu Gimana kayak tuh? kita bisa harus siap kapan aja. Nah kalau kuliah kan, Iya. kita ada waktunya kita kuliah dong. Oke, Ya kan? iya. Misalkan Sabtu libur apa gimana gitu. Iya, Atau misalnya malam kayak gitu. kuliah malam gitu. Tapi Iya. jadi kita nggak bisa untuk memenuhi jam fleksibel gitu loh. Kayak kapan aja. Oh iya. Maksudnya nggak office hour lah ya? Nggak ada, maksudnya gas Nggak ada terus, office gas terus. hour, jadi gas terus aja gitu. Kayak lo siap kapanpun gitu loh. Oke. Ibaratnya. Jadi gue mengerti apa yang maksud. Jadi lo cabut kemari biar kayak lo bisa kuliah juga. Berarti lo ntar bakal kuliah? Bakal kuliah, gue udah kuliah. daftar kok. Daftar kuliah. Oh. Kalau misalkan lo dapet chance nih, lo dapet kesempatan lo masuk SBMPTN itu negeri, lo bakal tetap resign apa enggak? Ya emang resign kan? Maksud gue resignnya dari tempat sana, resign udah pasti. Nah, itu udah pasti yang di Udah pasti. sono. Oh, terus Mau kalau gua misalkan lu terima apa SBMPTN, enggak? lu bakal ngelamar di sini nggak? Enggak. Kan gue perjanjian sama Bang Utep gitu. Oh, berarti gue nangkap satu hal nih. Nah, Ini ada kesempatan nih. Jadi ibarat tuh ya, kasarnya nih. Hmm. Kalau misalkan lu masuk swasta, kalau misalkan lu masuk swasta, lu masuk Bang Utap. Kalau misalkan lu masuk negeri, lu nggak masuk Bang Utap. Lah. Jadi di sini kayak seolah-olah di sini tuh kayak tempat suatu kegagalan dong. bukan dong. Kegagalan dong. Bukan. Lah kalau misalkan gue nggak masuk SBMPTN, gue masuk Bang Utap aja lah. Di sini pun pasti bakal keterima juga. Ya gue Bukan. bisa masuk swasta juga. Nggak gitu. Pikiran gue kayak gitu dong. Iya. Karena kasarnya boleh dong. Boleh. Terus gimana tuh? Karena kalau lu kayak gitu lu jahat sih. Enggak. Gimana Karena tuh? kan gue bilang tadi. Kenapa ya? Kita kan, gue kan harus kayak belajar mandiri nih. Proses. Belajar mandiri kan. Betul. Belajar mandiri ya. Gue harus, ya kalau gue nggak keterima pun kemarin misalnya Bang Utap bilang, wah gue lagi nggak ada inian Vi, lagi nggak ada slot editor, iya betul. Ya gue nggak apa-apa. Mungkin gue bakal lanjut di situ, tapi Iya. ya dipaksain aja gitu loh. Gue ngerti. Tapi ini lebih ke arah pride sih. Apa itu Pak? Kayak harga diri, pokoknya ya harga diri lu sih. Lu kayak kebanyakan harga diri. kalimaran. Soalnya ini hidup udah- tuh chill aja kalau kata Kak Indira. Soalnya lu udah pergi dari sini terus lu kayak kesana kesini terus ujung-ujungnya lu kesini karena lu pengen kuliah swasta itu suatu. Gini, gue ada satu quotes yang gue suka sampai sekarang. Sejauh-jauh pun kamu pergi, pergi pun kamu kemanapun, gue ngomong apa sih? Pokoknya intinya gitulah. Ya I get your point. Oke. Uang nggak bakalan bisa menggantikan kenyamanan. Jadi dimanapun tempat yang kamu nyaman, pasti akan kembali ke situ. Ntar gue potong lagi. Setelah proses dari sini lu jualan, lu kan karena cuan juga bos kesana bos. Hah? Ya kan lu ke YouTuber ini karena cuan juga. Kan gue nggak tahu awalnya. Oh lu berarti lu Gue bener-bener tidak mengenal. Ini gue jujur-jujuran aja ya. Iya. Gue emang tahu, tapi gue tidak pernah menonton kontennya sama sekali. Iya, enggak maksud gua. Lu kan tadi bilang apa tadi? Yang penting nyaman bukan karena cuan. Iya. Ya kan lu itu dari Ciklen itu ke YouTuber ini kan karena cuan. Kan bukan di karena Ciklen gue nyaman. udah cerita tadi, gue nggak nyaman karena inian. Gue nggak ngerti apa segala macam manajemen dan sebagainya. Maksudnya 50-50 lah, maksudnya nyaman juga terus cuan juga gitu. Jadi lu ke tempat baru. Karena Buktinya cuannya lebih banyak di sono, ya kan? Tapi gue balik lagi sini, yang cuannya ya nggak sebanyak di sono. berarti di sana gak nyaman. Iya kan gue cerita. Oh gitu, nggak nyaman di sana. Gue lebih nyaman, enggak kalau kata-kata nggak nyaman agak ini aja ya. Iya, tapi kan maksud agak gua- kelas gitu. Lebih maksud gua- nyaman di sini. daripada di sana. Ya, berarti nggak nyaman lah. Kalau nggak nyaman terlalu kelas sih kalau menurut gue kayak Di lebih nyaman. Hidup cuma ada 2 pilihan, bagus atau enggak.
Ada setengah-setengah. Enggak. Semi. Enggak, itu tuh menurut gue itu kata-kata Enggak kan ada kalau perbandingan dari sini ya sono nggak nyaman gitu loh. Oh, menurut lo gitu. Kan harus ada perbandingan kan. Tapi dibanding Ciklin dan sini nyaman. Nyaman. Di sana nggak nyaman. Ciklin. Iya, Ciklin. Dibanding sama yang disebut agak. Dibanding sama yang YouTuber sono. Oke. Nyaman ini, nyaman YouTuber. Iya. Karena Ciklin gua kagak ngerti apa segala macam. Tapi dibanding YouTuber sana sama sini lebih nyaman sini. Sama sini. Jadi ada konotasinya segala macam gitu. Tapi tetap aja lebih nyaman sini maksudnya. Iya. Ya, gua ngerti. Kan gua tadi di awal udah bilang. Iya. Harus keluar dari zona nyaman. Berarti oke lah, berarti di sana nggak nyaman lah intinya. Gitu lah kayak. Lu jangan mengambil kesimpulan. Karena gini, yang gue takutin tuh gini. Ketika lu menemukan sesuatu yang nyaman, sesuatu yang lebih nyaman daripada ini, gue takutnya lu melupakan di sini terus akhirnya lu resign gitu. Karena siapa yang tahu di Ciklin sama di tempat YouTuber yang sana ternyata lebih enak di sini, maksudnya kalau nggak dapat tadi ulang-ulang lah. Ya bisa aja kalau misalkan yang dari pertama. Ya kan misalkan gini nih, gue takutnya karena lu lebih milih nyaman. Menurut gue tuh nyaman tuh apa ya? Nyaman tuh kayak nggak ada habisnya gitu. Lu pasti bakal lebih nyaman sama sesuatu yang baru ketimbang sesuatu yang lu anggap nyaman sekarang. Gua Karena gini, dari awal masuk di sana. Sabar, chill dulu, chill. Lu pernah ngomong, nggak usah jauh-jauh dah. HP. Wah, lu fanboy Samsung parah. Fanboy. Sekarang lihat. Fanboy. Ya, itulah pokoknya. HP-nya iPhone X. Nggak usah jauh-jauh, yang lu pegang aja sekarang. Nah, pertanyaan gua, takutnya ketika lu suatu saat nemuin yang baru dan lu mungkin cuan di sana ternyata lebih gede kerjaan baru itu, lu resign dari sini dengan berbagai alasan, terus kerja di tempat baru. Sekarang gini, waktu gua resign dari sini, gua ada kepikiran nggak buat jadi editor lagi sebetulnya? Itu pertanyaan gua dan pernyataan gua. Nggak ada yang tahu ke depannya bakal kayak gimana. Iya, nggak ada. Gua waktu keluar dari sini, gua nggak ada pikiran mau jadi editor lagi. Gua udah bilang gua udah nggak mau jadi editor lagi, udah stop, cukup. Gue mau coba fokus di hal baru yang dimana sesuai sama diri gue, itu masak. Sekarang jadi editor lah. Nah, itu maksud gue. Kan makanya hidup itu nggak ada yang tahu prosesnya. Oh, jadi misalkan ada chance, ada kesempatan buat nemuin yang baru, lu sikat, lu ninggalin sini. Enggak juga. Kan gue tadi bilangnya soal nyaman. Iya, ngerti maksud gue. Tapi lu harus nanggap pertanyaan gue. Ketika nanti misalkan lu nemu yang nyaman lagi, lu bakal ninggalin ini apa gimana gitu. Udah, itu simpel itu. Iya, kalau tujuannya untuk berkembang ya kenapa enggak? Bang Utap juga selalu bilang dimanapun kalau ingin tujuan dari tempat keluar dari tempat ini untuk berkembang, Bang Utap sangat setuju. Oke, berarti lo nggak keberatan lah ya ninggalin tempat ini kalau misalnya ada tempat baru yang lebih nyaman? Enggak, bukan lebih tempat yang lebih berkembang dan nyaman. Iya, maksudnya ada kata nyaman di sana maksudnya. Iya, ya itulah pokoknya. Lo nggak apa-apa gitu kayak cabut. Oh iya. Gue ngangguk kepala aja, maksudnya kaget kan gue ngomong gitu? Enggak, gue kayak ternyata kayak gini. Enggak, emang kayak gitu kan mancing. Jadi intinya ya kalian nilai sendiri lah ya, Rafli kayak gimana gitu. Gue nggak mau nyimpulin, kan biar mereka aja nyimpulin. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa, iya. Jadi ingat guys, kalau misalnya kalian butuh kerjaan, jangan lupa email Anjay Tim, siapa tahu kan Rafli cabut kapan-kapan. Waktu dekat gue nggak ada kepikiran soalnya gue mau kuliah. Iya benar. Butuh cuan. Butuh karena gue kan nggak itu, gue udah cerita kan tadi. Iya. Malu nggak mau biayain itu. Bukan nggak mau biayain, mau membeli ini apa? Kayak biaya mandiri gitu. Kalau nggak mau biayain, aku pasti mau sebetulnya, tapi biar belajar aja. Karena kan gue alhamdulillahnya. Bokap lu atau dari lu sendiri berarti? Apanya? Yang ngomong nggak mau biayain gitu-gitu? Nyokap. Tapi ya gitu, ya tujuannya pasti baik. Iya sih. Karena lu tidak cukup pintar untuk masuk SBMPTN. Sumpah. Gue potong itu. Kalau peserta ditambah 200 aja pasti gue masuk, karena diterimanya 580. Gue nilainya 555. Nyesek nggak beda 25 doang. Emang kayaknya gue ditakdir untuk balik deh. Iya sih. Tapi gue tetap aja gue mengambil kacamata dari suatu keberhasilan. Lu masuk ke tempat yang gagal. Betul. Ya, hidup tuh emang kayak gitu, Bli. Emang kayak gitu. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi guys, BTW kalau misalnya Rafli di sini gue sebenarnya gue butuh orang yang gue siksa ya. Karena gue udah cukup bosan dengan Pedro. Si paling gue siksa.
terus tidak ada perlawanan, dia cukup kayak terlalu tersenyum. Kalau Rafli kan gue hina, dia sama juga sih selalu tersenyum, tapi setidaknya ada korban baru di sini. Ya udahlah guys, kita guys, kalian nilai sendiri aja Rafli orang kayak gimana. Gue udah cukup memojokkan dia biar kalian bisa berkomentar di sini. Orangnya realistis. Ya guys, intinya gitulah kalau misalnya Rafli balik lagi sini. Lagian dia bukan editor Bang Otap juga. Jadi gue gak ada problem karena gue supervisor Bang Otap. Alhamdulillahnya gue kagak di bawah dia lagi ya Allah. Iya. Gue masa dulu atasan dia terus kan jadi bawahan nggak mau gue. Sebenarnya ada banyak pertanyaan lagi yang pengen gue tanyain, mungkin gue bakal off cam aja karena gue benci banget sama Rafli ketika dia masuk sini lagi. Okay guys, thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe, and my name is Egzari. Iya. ulang. Sorry guys, udah lama gak upload. So guys, thanks for watching, don't forget to like, comment, subscribe, and my name is Egzari. Di sini ada Rafli. We sign out. Peace, motherfuckers. Moving in bricks at a bound like ooh, moving in bricks at a bound like